warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jenderal Sudirman ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini yang akan datang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga Gusti Allah senantiasa beri kita nikmat sehat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik kita semua senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, meneladani perilaku beliau, dan semoga kita semua yang hadir di sini ini nanti adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jemaah pengajian Selasa malam yang berbahagia menjelang salat Isya kita ngaji sebentar yang ringan-ringan saja. Kemudian tema yang saya bawa pada malam ini yaitu 3 perkara yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita memahami ada perkara yang tidak bermanfaat, tentu ada perkara yang bermanfaat. Kalau kita sekarang ini ngaji bersama, mendengarkan tausiah, saya berbagi ilmu yang saya miliki, sedikit ilmu, lalu nanti Bapak Ibu amalkan, kalau itu baik, maka itu akan membawa manfaat. Tetapi ada orang diberi usia sehat, diberi uang yang cukup, tapi dia tidak menggunakan usia yang dia berikan, yang diberikan oleh Allah. Gunakannya untuk tidur, dia gunakan untuk hanya buang-buang waktu, ya. Itu tentu tidak bermanfaat, ya. Nah, sekarang kita ingin bahwa 3 perkara yang tidak bermanfaat ini kita coba nanti hindari dan jauhi. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya 3 perkara ini kita memilikinya dan kita biasa melakukannya. Nah, kalau nanti kita tahu bahwa ini tidak baik untuk kita karena tidak bermanfaat, maka semaksimal mungkin kita harus menjauhinya. Nah, itulah Rasulullah mengatakan jangankan perkara ini, kita saja sebagai manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kehadiran kita itu nyenengke orang. Kehadiran kita, hadanya kita di hadapan orang itu membuat hati orang tenang. Kita berkunjung aja ke rumah orang, orang tuh senang, alhamdulillah ada tamu orang soleh gitu kan. Orang baik, tetangga baik gitu. Kita senang. Ya. Tapi jangan sampai ada orang datang ke rumah itu pas dilihat, Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah lihat dari jauh, wah tukang utang datang gitu kan. Itu kita sudah merasa udah enggak enak kita sudah. Kenapa? Datangnya itu hanya bikin susah nanti itu. Dan sekarang ini kalau orang berhutang itu kan lebih galak yang minta hutang daripada yang memberi hutang gitu. Lunas padu gitu. Padu lunas gitu. Nah, jadi yang seperti ini yang kita tidak inginkan. Bahwa ketika ada orang dekat kita, ya, kita tuh tidak menjadi masalah bagi orang. Justru kita senang.
orang senang gitu. Tetapi ketika ada orang, ketika kehadirannya itu membuat orang tidak nyaman, orang khawatir, harus mengamankan dompetnya, harus mengamankan uangnya, nah, berarti kita sudah membuat orang itu tidak nyaman. Nah, jadi kalau kita itu menjadi orang yang bermanfaat itu, pastikan bahwa kita itu, kehadiran kita itu adalah bagai sebuah penyejuk bagi orang lain. Terus Mas. Nah, coba kita bahas ini, ya, apa 3 perkara yang ya kita itu jangan sampai punya ini. Ya. Yang pertama adalah, perkara pertama yang harus kita jauhi itu adalah qila wa qala. Ya, bahasa Arabnya. Apa itu qila wa qala? Itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ya. Hanya kata orang, qila itu bahasa Arab, kata orang. Oh, saya dapat cerita dari orang begini, tapi sumbernya tidak jelas. Sumbernya itu hanya dari angin lewat. Sumbernya itu dari gosip dan tidak ada dasarnya. Kenapa kita harus menghindari qila wa qala itu? Coba Bapak Ibu, kita punya HP, ya, lalu kita mendapat kiriman postingan dari teman kita tuh jangan asal kirim aja. Kita cek dulu, kita seleksi dulu ya. Sebelum kita sharing, kita saring dulu. Ini kalau kira-kira saya kirim ke teman saya manfaat apa enggak? Kalau saya kirim, ini informasinya benar apa enggak? Jangan kita tuh asal kirim saja. Kadang yang kita kirim itu kita tidak membaca dan tidak melihat, yang penting kirim aja. Pasti baik ini, pasti bagus ini. Nah, ini kita termasuk pada perkara yang pertama. Seandainya kita itu suka memforward atau nge-share sesuatu yang tidak jelas juntrungannya. Coba Bapak Ibu lihat di media sosial ya. Ada orang dibilang mati lah, padahal orangnya masih hidup gitu loh. Ya. Ada dia menjelek-jelekkan orangnya begini padahal faktanya tidak seperti ini. Ada orang yang menulis sesuatu yang bernada hasutan. Apakah itu berbau sara gitu ya, suku, agama dan ras. Sementara kita tidak baca. Padahal ketika ada orang yang membaca itu, orang bisa saja terprovokasi. Ya. Jadi kalau kita nanti kalau membaca berita, lihat dulu sumbernya, bisa dipercaya apa enggak, isinya baik apa enggak. Nah itu kita harus seleksi. Karena yang ada di medsos itu Bu, Bapak, itu bisa lihat ya, mas-mas yang muda-muda mesti lebih tahu lagi itu. Semua informasi itu masuk ya. Kadang-kadang Bapak Ibu coba lihat, ada orang ketipu hanya karena buka link saja. Pencet link ini gitu loh. Tahu-taunya uangnya sudah hilang sekian puluh juta. Gitu. Sering kita dengar seperti itu kan beritanya. Karena dia nggak baca dulu. Ini dari siapa, ini maunya apa, asal pencet aja. Ternyata canggihnya zaman sekarang orang mengirim link itu, ternyata link yang kita pencet itu ternyata mengandung rahasia-rahasia yang bisa menguras keuangan kita, apalagi sekarang kita bertransaksi melalui m-banking kan Bapak Ibu nggih. Jadi kita memang harus hati-hati. Saya ini true story, 3 hari yang lalu istri saya kan KTP saya Kota Gede, karena saya tinggal Kota Gede. Di kantor itu ditelepon oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya, mohon maaf kalau ada yang bekerja di situ jangan khawatir ya, bukan orang itu, ini oknum jelas. Disduk Capil Kota ya. Yang dia mengirim link ke istri saya bahwa ibu harus membuka link ini, nanti ada pembaharuan data kependudukan, itu kan. Nah istri saya sedang sibuk karena dia rapat di kantornya, lalu dia cerita saya, Mas ini ada apa benar nggak sih gitu kan? Telepon Pak RT gitu kan. Lalu langsung saya telepon Pak RT. Pak RT ada pembaharuan data apa Pak? Ini kok saya diminta untuk istri saya itu oleh seseorang yang mengaku dari Disduk Capil. Nggak ada Pak, KTP itu sudah nggak ada lagi pengaruan data. Bapak kan udah punya KTP. Dan KTP sekarang itu seumur hidup. Nggak ada lagi data. Selamat Pak.
Masih ada linknya itu. Saya bilang sama istri, udah hapus saja itu, di Dell aja saya bilang. Ini contoh. Ternyata kawan saya membuka itu loh. Ya, membuka dan di dalamnya itu ada kode-kode yang dia harus ikuti, yang harus dia pencet. Kawan saya itu cuma cerita sama saya, awang cek tabunganku neng BRI yo eneng, tapi mong sekitar paling ya saya ketemu katanya. Saldo terakhir katanya. Jadi saya aman katanya. Karena teman ronda. Ini begitu canggihnya orang Bapak Ibu. Jadi kalau kita menerima sesuatu kata orang, oh nanti ada hadiah ini, oh ada apa ini, ada penghargaan ini. Jangan terima. Jangan asal pencet. Jangan asal main eksekusi saja. Dicek dulu. Bapak Ibu, zaman sekarang ini adalah zaman di mana orang ya melakukan penipuan dengan jual omongan. Orang melakukan penipuan dengan cara melalui media sosial dan segala macamnya. Dan kita jangan percaya dengan yang seperti itu. Jadi mohon maaf, biasakan diri kita untuk tidak mengirim sesuatu yang gak jelas sumbernya, menyampaikan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, apalagi kita melakukan sesuatu juga yang tidak jelas sumbernya. Kalau kita kurang yakin, tabayun, minta penjelasan. Seperti saya katakan tadi, tanya Pak RT-nya. Tidak ada Pak, itu pasti penipuan. Gitu. Oke? Nah, ini kita sebenarnya diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kul ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Allah sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita, jangan kita mengikuti sesuatu yang kita tidak jelas infonya, nggak jelas pengetahuannya, nggak jelas sumbernya. Karena sesuatu itu nanti akan ada resikonya buat kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, qila wa qala. Menceritakan sesuatu, mengirimkan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang nggak jelas sumbernya, jangan kita lakukan hal itu. Yang kedua adalah idha'atul mali. Apa itu idha'atul mali? Yaitu menyia-nyiakan harta atau berfoya-foya. Ini enggak manfaat ini. Kalau harta itu digunakan untuk yang baik, itu bagus. Misalnya kita punya uang Bapak Ibu. Sebagian kita gunakan untuk kehidupan kita, keluarga kita. Kita punya uang, sebagian kita tabung, sebagian kita gunakan untuk pendidikan anak-anak kita, sebagian kita gunakan dana kesehatan kita, sebagian kita gunakan dana untuk media sosial kita, ngisi kuota kan, bayar wifi kita kan. Itu kan jelas. Tapi ketika kita punya harta, lalu kita gunakan untuk yang enggak penting, ini yang harus kita hindari. Bapak Ibu pernah mungkin baca berita ya, ada selebriti itu, biasanya selebriti yang seperti itu ya. Itu merayakan ulang tahun anaknya, konon katanya menghabiskan uang miliaran gitu. Hanya untuk beberapa jam di hotel, mengundang orang banyak, dikasih gift nanti macam kado, lalu menghabiskan duit miliaran. Di saat orang untuk makan aja susah gitu. Dia hanya menghabiskan beberapa jam miliaran. Memang sih uang dia. Tapi alangkah baiknya uang yang sebegitu banyaknya diberikan kepada hal yang bermanfaat. Apakah itu memberikan santunan anak yatim, fakir miskin, janda-janda miskin. Itu kan jauh lebih baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang punya kelebihan uang, uangnya itu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, kita di Indonesia mungkin tidak ada, mungkin kita mendengar, saya baru membaca berita itu beberapa waktu lalu itu cukup lama lah. Kalau pangeran-pangeran atau raja-raja Arab itu Bapak Ibu, itu sebagian itu
klosetnya ya, kloset untuk di kamar mandinya itu dari emas, Pak. Pernah baca apa tuh? Ngeri. Dari emas coba. Itu kan ya gimana ya, mengangkangi sesuatu yang nilai-nilai kemiskinan di saat orang Islam masih banyak yang miskin seperti ini. Mereka hanya untuk buang hajatnya itu terbuat dari emas itu. Nah ini yang kadang-kadang justru terjadi di negara Islam yang orang kaya yang mungkin sudah bingung, Pak. Bapak Ibu mungkin cuma ngingu kucing. Kalau pangeran-pangeran Arab itu yang diingunya apa? Singa, Pak. Macan, leopard gitu loh. Di rumahnya itu. Ya namanya hewan liar nggih. Ya mesti ada suatu saat dia mencakar, menerkam gitu. Dijadikan peliharaan rumahan. Ya. Saking bingungnya kali Pak nggih. Uangnya mau dikemanakan segitu banyaknya gitu. Akhirnya dipelihara itu, jadi peliharaannya itu hewan peliharaan. Ya boleh-boleh saja uang-uang dia, tapi nggak ada manfaatnya itu. Ya, kalau memang dia sayang sama binatang, sama hewan, seperti banyak kan relawan-relawan dari luar negeri yang datang ke Kalimantan memelihara, menjaga orang hutan, itu kan bagus. Iya toh, di saat orang Indonesia membunuh orang hutan, tapi mereka justru menjaga di reservasi yang ada di Kalimantan itu karena dia sudah mengalami kepunahan, kan hampir mengalami kepunahan. Nah ini yang harus kita jaga, bahwa ketika kita diberikan oleh Allah harta itu, gunakanlah kepada hal-hal yang bermanfaat, gitu. Ketika kita punya harta, lalu kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, disinilah kita itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau kita makan sesuatu seenak apapun makanan yang kita makan, itu kan cuma sampai tenggorokan tuh Bapak Ibu, enaknya gitu. Tapi ketika kita makan mungkin tidak enak yang kita makan tuh biasa saja. Lalu ada orang yang lapar di samping kita, lalu kita berbagi pada orang yang lapar itu, justru apa yang kita makan itu akan terasa enak gitu. Ya. Tapi sekarang kan enggak kan. Orang mah enggak peduli harga suatu makanan. Orang ya memang dia bilang uangnya sendiri. Tetapi dia tidak menggunakan uang itu misalnya digunakan untuk sodako, membantu orang yang miskin, membantu fakir, membantu anak yatim. Alangkah baiknya. Apalagi kalau sodako. Sodako itu nanti justru ketika kita sudah meninggal, apa yang kita sodakokan itu nanti akan mengalir pahalanya kepada kita, disebut juga sodako jariyah gitu. Makanya itu disebutkan dalam ajaran Islam bahwa kalau ada seorang hamba yang sudah mati, lalu dikiaskan kalau kamu diberi kesempatan hidup lagi, apa yang ingin kamu lakukan ketika mayat dalam kubur itu ditanya? Dia menjawab, kalau saya diberi kesempatan lagi untuk hidup adalah bersedekah Bapak Ibu. Sedekah itu ternyata yang diharapkan pahalanya ngalir. Kan 3 amal yang mengalir pahalanya itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kalau ilmu yang bermanfaat, kalau diamalkan oleh yang diajar. Ketika dia udah gak ngamalkan lagi, dia mati, putus pahalanya. Anak yang soleh, kalau anak yang kita tinggalkan itu soleh. Ternyata begitu mati bapaknya, ibunya udah dia ribut soal bagi warisan. Ya. Udah gak mikirkan doa-doa lagi, awal-awal rajin doain bapak ibunya. Sesuai lupa. Tapi yang namanya harta bapak ibu misalnya pembangunan Masjid Jenderal Sudirman pelebaran, nyumbang 1 meter gitu kan. Itu pahalanya akan ngalir terus. Ya. Bapak Ibu pernah membangun mewakafkan sebidang tanah untuk makam kayak itu, untuk sekolah, untuk masjid, akan mengalir terus pahalanya. Tapi kalau yang 2 tadi tidak. Anaknya meninggal ya sudah pahalanya selesai. Karena dia udah enggak undangan, dia sendiri meninggal kok. Gitu. Nah, karena itu kalau dikiaskan ada orang yang sudah meninggal, lalu ketika dia ditanya, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Bersedekah. Makanya jangan abaikan ya hal ini. Kenapa? Kalau kita punya harta, jangan disia-siakan harta itu apalagi hanya untuk poya-poya,
untuk senang-senang, karena itu hanya saat kita hidup di dunia. Saat kita mati justru kita membutuhkan pahala. Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa lama nanti kita di kuburan itu kan. Yang terlama kan jelas Nabi Adam ya. Sejak dulu sampai sekarang kan dia nunggu kiamat gitu kan. Kita tuh lebih lama di alam barzah itu Bapak Ibu. Ya. Di dunia ini kita paling Bapak mungkin yang udah sepuh paling 70, 80 ya. Tapi Bapak, Ibu kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita yang dulu-dulu udah berapa lama dia di alam barzah itu. Karena memang lama. Karena kita nggak tahu kiamat itu kapan datangnya. Dan selama itu juga kita nanti kalau yang namanya kita sebagai muslim percaya yang namanya azab kubur, maka selama itu pula kita diazab di dalam kubur itu. Biasakanlah sekarang kita berbagi, bukan persoalan jumlahnya berapa, bukan persoalan banyaknya berapa, tapi biasakanlah bersedekah. Karena kita punya harta itu, jadikan harta itu membawa kemanfaatan untuk kita. Jangan jadikan harta itu tidak bermanfaat. Bermanfaat harta itu. Kurban kita kemarin, Idul Kurban. Belikan kambing. Sapi, 1 ekor sapi 7 orang, beli. Bareng-bareng. Kita ingin menunaikan ibadah haji, belum lama musim haji, kita berhaji. Uang kan itu, pakai uang. Uang yang seperti itu yang bermanfaat. Anak kita sekolahkan, suruh dia ngaji, suruh dia belajar. Itu bermanfaat, investasi kita. Supaya nanti apa, ketika kita mati dia doain kita. Dia belajar, dia sekolah, ngerti dia mana yang baik, mana yang buruk. Dengan apa dia disekolahkan? Ya dengan uang kan. Uang yang bermanfaat. Tapi ketika kita memanjakan mereka dengan fasilitas, memanjakan mereka dengan kenikmatan, dengan uang yang banyak, tahunya mereka itu terbiasa dengan hidup enak gitu. Dia ketika orang tuanya meninggal, dia nggak akan mikirkan orang tuanya. Yang dia pikir bagaimana cara menjual harta orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki harta, itu janganlah sekali-kali kita itu ya menggunakan harta itu kepada yang tidak bermanfaat, tapi lakukanlah, berikanlah harta itu kepada hal yang bermanfaat. Kita diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa atizal qurba haqqah wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan lirabbih kafura. Kata Allah, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Ini maksudnya harta ya. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah ini kata Allah. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya harta, jangan dihambur-hamburkan kepada yang tidak bermanfaat. Jadikanlah sesuatu yang kita miliki itu untuk bermanfaat. Investasi dunia oke. Tetapi yang lebih penting lagi adalah investasi akhirat. Karena yang investasi akhirat itu adalah investasi kita untuk hidup nanti selama-lamanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, menghindari suatu hal yang tidak bermanfaat itu yaitu kasuratus su'al atau kasratus su'al. Apa itu? Yaitu banyak pertanyaan. Oke, letakon. Bertanya itu baik Bapak Ibu. Tapi jangan terlalu banyak pertanyaan. Ya. Kalau terlalu banyak pertanyaan, nyebai yang ditanyanya gitu loh. Ngeyel gitu kan, diberi penjelasan ratrimo. Dan itu dijelaskan oleh Allah itu. Baca surah Al-Baqarah. Kenapa surat kedua dalam Al-Quran itu sebut dengan surah Al-Baqarah lembu betina? Karena itu sejarah Nabi Musa beserta umatnya Bani Israel yang ngeyel gitu ya.
Israel ya, memang rewel memang Israel. Itu soal lembu. Disuruh oleh Nabi Musa, kalian cari lembu. Nanya dia, lembunya warna apa? Coklat misalnya. Coklat tua apa coklat muda? Apa coklat susu gitu. Apa coklat kopi? Saking ngeyelnya loh, Pak. Jantan apa betina gitu kan. Umurnya berapa gitu loh. Nah itu kan ndaknya bayi. Iya toh. Nek kita kan kurban jelas, berkurban sapi nggih, berkurban kerbau nggih, gitu kan. Kan jelas. Ya syaratnya apa? Ya yang sehat, sapi udah jelas. Ya enggak ada cacatnya, sapi udah jelas. Jangan ditanya lagi, ini sapinya sapi dari mana ini? Sapi India apa sapi lokal, apa sapi Madura, apa sapi Australia gitu kan. Ya kan? Ini sapinya umurnya berapa? 4 tahun. 4 tahun berapa? 4 tahun 1 bulan, 4 tahun 2 bulan gitu kan. Lahirnya ada akte kelahirannya apa enggak gitu loh kan. Itu terlalu banyak pertakonannya. Ya. Terlalu banyak pertanyaan. Itu juga enggak baik Bapak Ibu. Jadi kalau anak di sekolah dia bertanya yang tidak tahu, bagus. Tapi ketika dia bertanya yang udah ngawur kemana-mana, itu menjadi tidak bagus. Ya, nah itu tidak bermanfaat jadinya. Kan kalau kita malu bertanya sesat di jalan, itu benar. Kita jangan malu bertanya, tapi ya bertanya ya sekedarnya. Ya, jangan kita tuh nanya tuh kayak nguliti gitu loh. Ya. Ini manda ada tetangganya baru datang, udah kenal dengan tetangga itu sudah, orang mana? Nggak tahu itu gitu. Sudah nikah apa belum itu? Oh kok suami istri kelihatannya tapi kok nggak pernah melihatkan surat nikahnya. Padahal itu kan urusan kita kan. Urusan kayak gitu kan biar Pak RT yang tahu gitu kan. Ya kalau nanti dikasih tahu Pak RT ya sudah, kalau enggak apa-apa gitu kan. Dan kalaupun kita nanya ya nggak usah lah kabeh kita tanya, ya sekedarnya saja. Kalau kita menanya informasi orang dari A sampai Z, yang kadang-kadang yang kita tanya itu kadang tidak penting untuk kita tanya, nah maka itu mulailah kita kurangi hal-hal yang seperti ini. Jadi kasratus soal itu banyak tanya, itu maksudnya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang tidak bermutu, kadang-kadang tidak nyambung dengan yang ditanyakan itu. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan kita kan kadang-kadang biasa ngalami hal-hal yang seperti itu. Ya, kita kadang-kadang bertanya kepada orang, padahal kita sebenarnya nggak ingin bertanya. Kadang-kadang kita itu nguji gitu kan, nguji orang itu. Kalau anak sekarang bilangnya ngeles gitu. Bukan bertanya karena tidak tahu. Tapi dia nguji gitu. Itu kan tidak baik jadinya itu. Dan orang yang bertanya seperti itu biasanya mencari-cari kesalahan orang. Siapa manusia itu yang enggak salah? Dengan bertanya-tanya seperti itu dicari kesalahan-kesalahan orang. Dan kita sebagai manusia itu biasanya bisa melihat kesalahan orang lain. Tapi tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Itu sifatnya manusia. Makanya pepatah orang tua kita dulu bagus Bapak Ibu. Apa katanya? Semut di pelupuk, semut di seberang lautan kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Ya. Jadi kesalahan orang itu kelihatan. Tapi kesalahan diri kita sendiri kita enggak mau mengakuinya. Bahkan kita menganggap diri kita itu sempurna. Ya. Dan itulah ciri manusia. Makanya kalau untuk urusan kesalahan ini ada baiknya seperti ini. Jadi ingatlah kesalahan kita kepada orang lain, lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada kesalahan kita kepada orang lain itu diingat. Tujuannya apa? Supaya kita itu enggak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Tapi kalau kebaikan kita kepada orang lain itu kita lupakan, jangan diungkit-ungkit. Oh, si anu kalau enggak saya yang nolong enggak bisa itu. Kalau anaknya bukan saya yang bantu enggak bisa itu sekolah itu. Saya yang membantu itu. Kalau kebaikan kita enggak usah diingat. Yang diingat tuh keburukan kita atau kekurangan kita. Itu kata-kata bijak yang bagus menurut saya Bapak Ibu.
Jadi yang kita ingat itu adalah keburukan kita kepada orang lain. Oh, saya dulu pernah nyinggung perasaan dia, pernah berkata kasar, saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi tertanam di hati kita bahwa kita tidak ingin mengulanginya lagi. Sebaliknya kebaikan-kebaikan kita pada orang lain lupakan. Jangan pernah kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Kan ada orang-orang tiba-tiba, oh Pak saya datang ke Bapak mengucapkan terima kasih gitu kan. Bapak dulu pernah, oh apa iya pernah saya menolong sampean kayak gitu kan. Kalau Bapak pernah mengalami hal seperti itu Bapak lupa, berarti Bapak orang baik gitu. Ibu orang baik gitu. Saya nggak pernah Mas menolong dan saya merasa enggak menolong gitu loh. Saya sebagai guru, sebagai dosen suka mahasiswa ketika sukses tuh ketemu itu kan suka, ayo Pak kita makan-makan, enggak usah. Bapak dulu selama membuat saya seperti ini bisa ngajar. Oh itu tanggung jawab saya gitu. Saya bilang gitu, enggak Pak ini kita kan tidak merasa harus berjasa kepada mereka. Wong guru itu pahlawan tanpa jasa gitu loh. Dan memang jangan diminta jasa-jasa. Harusnya begitu kita itu. Jadi kita membiasakan diri, oh saya pernah nolong kamu apa? Padahal perasaan saya nggak pernah saya nolong gitu loh. Nah itu tandanya kalau Bapak Ibu ngalamin itu, Bapak Ibu itu orang baik gitu. Tapi kalau ada orang, saiki wis sugih lupa gitu kan. Udah hebat gak mau nyapa. Kan suka kan? Ada teman dulu waktu zaman kuliah katanya ngutang sama aku, minjam motorku. Sekarang jadi pejabat pura-pura gak kenal gitu kan. Nggak usah, biarkan aja. Bahwa kita dulu pernah berbuat baik, kebaikan kita itu biar dicatat oleh Allah. Kalau dia misalnya berbuat buruk kepada kita sekarang, biarkan juga itu keburukannya yang akan kembali kepada orang tersebut. Intinya apa? Bahwa dengan begitu kita akan menyadari yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kembali ke poin ketiga tadi, bahwa ketika kita diminta untuk menjauhi, mencari-cari atau banyak-banyak pertanyaan kepada orang lain itu, sebenarnya kita itu sudah ada filosofinya di wajah kita ini Bapak Ibu. Apa filosofinya Bapak Ibu? Allah itu memberi kita itu mulut itu satu. Cuma satu mulut kita Bapak Ibu. Tetapi Gusti Allah memberi kita telinga dua. Bisa mendengar dari sebelah kanan dari kiri. Gusti Allah memberi mulut kita itu cuma satu. Tetapi Gusti Allah memberi mata kita dua. Apa maksudnya ini? Kalau mulut diberi satu, telinga diberi dua, supaya kita lebih banyak mendengar. Ya. Jadi kita tuh jangan asal ngomong aja, dengar dulu sumbernya jelas enggak, jangan asal banyak cocot aja gitu loh. Jangan banyak kita ngomong kasar aja, jangan banyak kita mencari-cari kesalahan orang lain, dengar dulu. Makanya kita harus banyak mendengar. Sama halnya juga dengan mata. Sebelum kita bicara, baca dulu. Kayak sama dengan tadi kan kita Bapak nge-share tadi, baca dulu. Wah saya baca dulu nih, ini benar enggak ini? Coba misalnya di bulan Muharram, saya aja dapat. Nanti malam adalah nisfu Sya'ban, marilah kita berdoa. Lah kemarin itu kan Muharram tuh Bapak Ibu. 10 Muharram kok saya mendapat share dari kawan saya itu nisfu Sya'ban, mari kita berdoa. Saya guyoni, iki bukan Sya'ban bro, saya ini 10 Asyura ini saya bilang. Kata dia apa dengan santainya? Kan podo api katanya. Tapi kan salah kirim Pak. Gitu. Sya'ban dikirimnya nisfu Sya'ban ya, pertengahan Sya'ban, padahal momennya kita kemarin itu 10 Asyura gitu loh. Nah ini kan berarti dia sebelum mengirim, dan saya tahu karena di grup ya, teman-teman yang seperti itu pokoknya asal kirim aja. Orang tahu baca dulu, nggak ngecek dulu. Padahal kita punya mata kan, begitu kita dapat info, baca dulu. Benar nggak apa yang saya kirim ini? Jangan kadang-kadang justru itu memalukan, membuat diri kita tuh malu. Jangan justru nanti merendahkan diri kita. Jangan justru nanti kita dikatakan orang, wah itulah dasar orang enggak dong, RDB, radong blas gitu kan. Waton kirim aja, waton sampaikan saja. Padahal yang dikirim itu tujuannya mungkin direspon orang. Tapi ternyata yang dikirim itu karena enggak dilihat dulu, asal kirim saja. Nah inilah yang terjadi.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sederhana saja ya untuk kita bisa amalkan dalam hidup kita. Marilah kita menghindari qila wa qola ya. Jangan asal bicara, jangan asal mengirim, jangan asal kita melakukan sesuatu tanpa sesuatu itu kita pastikan sumbernya. Yang kedua, jangan lupa juga kita untuk menggunakan harta kita itu pada yang tepat guna. Jangan asal saja kita menggunakan harta itu. Dan untuk harta yang paling baik itu adalah sodako. Karena sodako itulah yang mengalir nanti pahala pada kita. Dan yang ketiga adalah jangan terlalu banyak tanya. Kalau pertanyaan itu sejatinya tidak bermanfaat buat kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.